so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dewi Anjani dengan nomor NIM 1910207070. Di sini saya mahasiswi dari IAIN Kerinci, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses dari diagnostik kesulitan belajar dari siswa asuh saya yang bernama Febrian Al-Akbar. Hal yang pertama kali kami lakukan dalam mata kuliah ini adalah meminta surat rekomendasi dari ketua jurusan, di mana kami meminta surat rekomendasi untuk melakukan praktik lapangan di sekolah dasar yang akan kami jadi tujuan untuk mencari diagnostik kesulitan belajar dari siswa. Nah, setelah itu dari kelompok kami, saya sendiri dari kelompok 1 di sana, kami setelah meminta surat rekomendasi dari ketua jurusan, lalu kami langsung ke SD yang kami tuju, yang dimana SD itu adalah MI Talang Lindung. Nah, di sini kami mengambil kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, di mana saya mendapat pembagian dari kelas 2. Setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah dari SD yang kami tuju, selanjutnya kami melakukan wawancara atau pendekatan dengan kepala sekolahnya dahulu untuk mengetahui siapa saja murid-murid yang mengalami kesulitan belajar di sana. Nah, dari kelas 2 MI di sana, kami menemukan 4 orang yang mengalami kesulitan belajar. Nah, salah satunya yaitu siswa asuh saya yang bernama Febrian Al-Akbar, di mana kesulitan belajarnya adalah membaca dan dalam menghitung. Nah, setelah kami mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah dan guru wali kelasnya, kami melakukan observasi kembali, di mana di sini kami mengumpulkan data-data dari siswa asuh kami. Nah, selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data dari siswa asuh, kami mengambil sampel dari nilai ujian tengah semester atau nilai ulangannya. Nah, di sini karena menurut wali kelas dari siswa asuh saya mengatakan bahwa sebelum ini karena dilakukannya pembelajaran secara daring, ternyata banyak dari siswa tersebut yang memiliki nilai yang sangat baik, namun dibantu oleh orang tuanya, bukan dari hasil mereka sendiri. Dari ulangan tersebut, kami menemukan bahwa nilai mereka memang sangat bagus-bagus, rata-rata 90 semua. Nah, jadi kami membagikan soal latihannya terlebih dahulu, kami melihat dan kami mengajar sebentar untuk mengetahui kesulitan belajar dari siswa tersebut. Nah, dan dari sana kami melihat bahwa kesulitan belajarnya siswa-siswanya adalah kebanyakan dalam menghitung dan membaca. Nah, dari wawancara kami dengan guru wali kelasnya, dari siswa asuh saya yang bernama Febrian sendiri, dia mengalami kesulitan dalam membaca atau mengeja huruf, dan juga tulisannya sangat tidak rapi seperti tulisan kaki ayam, dan juga dia sering ketinggalan dalam mengeja huruf. Apalagi dalam menulis kata, dia sering melupakan huruf-huruf. Dalam segi menghitung atau dalam soal matematika, Febrian sendiri mengalami kesulitan dalam pengurangan dan pengalian. Apalagi dalam pengurangan yang menggunakan sisip dalam 2 angka atau 3 angka, yang dia tidak akan memahami hal tersebut. Nah, setelah saya dan teman-teman mengetahui kesulitan belajar dari murid-murid, kami mulai mengajar setidaknya dalam 1 minggu itu 2 kali. Kami mengajar siswa asuh tersebut untuk membantu mereka lebih baik lagi. Nah, setelah kami tahu apa diagnostik dari kesulitan belajar mereka, kami mencari tahu penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dari anak didik asuh saya, Febrian, ternyata
Penyebab dari dia tidak bisa membaca karena tidak sering diulang di rumah, tidak belajar di rumah, dan juga ternyata Febrian juga malas dalam hal membaca dan belajar. Dan juga dia juga jarang mau menulis, dan juga saya lihat dari pandangan saya bahwa dari Febrian sendiri dalam belajar, minat belajarnya itu kurang, dan juga sangat lesu kalau diajak belajar. Dan terlihat sekali dari raut wajahnya kayak seperti orang yang tidak ingin belajar. Namun beberapa waktu mungkin karena senang akan kedatangan guru baru, mereka kelas 2 ini antusiasnya sangat luar biasa untuk belajar. Nah, di sana saya memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengajar Febrian dalam hal membaca dan menghitung karena kesulitannya di sana. Setelah itu, kami mengumpulkan dokumentasi, nilai-nilai, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk hasil diagnostik kesulitan belajar. Nah, selanjutnya kami melakukan wawancara pada minggu kemarin. Kami melakukan wawancara terhadap orang tua dari anak asuh, wali kelas, dan teman sebangku anak asuh kami. Wawancara tersebut dari orang tuanya diketahui bahwa kalau di rumah Febrian sama seperti anak lainnya suka bermain. Kenapa tidak belajar? Karena orang tuanya juga bisa dikatakan sibuk. Orang tuanya harus bekerja di pasar dan juga pulangnya agak malam. Dari wawancara dengan orang tua Febrian sendiri mengatakan bahwa Febrian itu sama seperti anak lainnya pada umumnya, dia suka bermain. Nah, untuk masalah belajar, ibunya kalau sempat pasti akan diajar. Sama halnya seperti mengajarkan Febrian untuk membaca hanya sekedar untuk memperlancar agar Febrian tidak terbata-bata. Saat belajar, kata ibu Febrian, jika dia tidak bisa menjawab soal, dia akan mengamuk atau tidak ingin belajar lagi. Katanya seperti ini, saya nggak bisa belajar ini, saya nggak bisa jawab soal ini, saya nggak mau belajar ini. Karena dia tidak bisa menjawab soal, maka dia tidak akan belajar. Dia ingin mencari soal yang bisa dia jawab dan dia pahami. Nah, itu dari orang tuanya. Dari guru wali kelasnya, mengatakan bahwa Febrian sudah cukup baik dalam belajar, namun halnya daya ingat dari Febrian itu sangat kurang. Dia mudah lupa dengan apa yang diajarkan, dan juga dia bisa membaca, hanya saja sering terbata-bata. Apalagi dalam soal dalam kata yang mengandung eng, ng, atau kata yang menyambung. Nah, itu menjadi kesulitan dari Febrian. Soal matematika sangat lemah, sekarang sudah mulai membaik, hanya saja dalam hal sisip dia tidak bisa. Kalau tidak bisa menjawab, maka dari itu dia akan mengamuk. Dan saya juga pernah merasakan sendiri bagaimana Febrian itu mengamuk dan bagaimana bahagianya dia bisa menjawab soal. Nah, dari teman sebangkunya juga mengatakan bahwa Febrian anaknya baik, hanya saja dia sering lesu dalam belajar. Terlihat sekali dari mukanya bahwa dia sangat lesu untuk mengikuti pelajaran. Dia sering tidak fokus dalam mengikuti pelajaran juga. Itu dari teman sebangkunya. Saya tidak bisa mendapat informasi yang lebih jelas dari teman sebangkunya karena ya wajar, karena dia masih kelas 2 SD. Jadi kalau ditanya masih bingung begitu. Nah, itulah diagnostik dari hasil diagnostik masalah kesulitan belajar dari siswa asuh saya yang bernama Febrian. Dan dari sana, saat saya mengajar, saya sangat senang karena saat siswa asuh saya bisa menjawab soal yang saya berikan, dia jadi senang dan saya juga jadi ikut senang. Namun kesulitan saya dalam hal mengajar karena Febrian
agak pemalas orangnya, jadi saya harus ekstra luar biasa hati-hati dalam mengajar Febrian agar moodnya tidak berantakan untuk belajar. Nah, alhamdulillah dalam beberapa waktu kami melakukan praktik lapangan, saya merasakan bahwa kedekatan dengan Febrian sudah cukup dan menjadi hal yang baru bagi saya untuk mengajar siswa. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend.